Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng, Hong Wilahi Mastono Musidam Sekaring Pono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Masih ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat hari Rebo hari ini. Saya kebetulan 2 hari ini kurang sehat. Terima kasih masih dapat doa sesanti, doa pemujaan, doa keselamatan, doa kesehatan. Saya terima kasih terutama pada kemarin yang mengantarkan saya pulang, Mas Wahyu, Luhur, dan Mbak Lutfi, karena perjalanan berangkat sehat pulang dari kantor kok sakit tiba-tiba. Ada apa sebenarnya dengan diri ini? Hari ini saya akan bahas tentang Aksarala Lirhandayani Pasebanjati, mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan kita dalam sehari-hari? Permintaan, penghadapan, penghormatan, dan berharap-harap kepada sebuah kemuliaan yang diciptakan dan tercipta atas kemuliaan diciptakan oleh Allah, oleh Gusti dan Makaryo Jagat. Ketika pagi ini saya melihat cahaya matahari dan masih bergandeng antara nyawa, nafas, dan badan. Saya betul-betul ingin menikmati rasa rokok ini. Bukan berarti podcast ini hanya sekedar untuk menunjukkan hal-hal yang sekiranya cantik secara visual, tapi betul-betul menunjukkan nikmat yang sebenarnya, nikmat hidup, menunjukkan kenapa kita masih terpapar tidak boleh begini. Coba kita rasakan betul. Betapa nyamannya suasana pagi disaksikan oleh banyak burung di atas rumah saya. Alam begitu dingin pada dalam diri saya. Rokok begitu nyaman, dupa juga begitu wangi. Saya masih bisa merasakan wangian dari aroma dupa, aroma menyan, aroma daun-daunan. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita masih bersyukur itu selalu harus bersama dengan yang namanya uang? Saya melihat ayam sendiri menikmati makanannya tidak pada kotaknya, tapi sisa-sisa yang dia makan kembali. Mungkin itu adalah pembelajaran rasa syukur kita pada nikmat, karena proses penghikmatan kita, penghadapan kita yang kadang-kadang masih mengukur, selalu berhitung-hitung kepada Gusti Kang Akaryo Jagat, berhitung-hitung pada sebuah nikmat, dan seakan-akan kalau dompet kita isinya uang, tanda tangan kita kalau ada uang baru kita bersyukur. Alhamdulillah, astungkare, atur suksusme, puji Tuhan. Tapi kita tidak pernah bersyukur ketika pagi hari ini nyawa, nafas, dan badan masih bergandengan. Lirhandayani Pasebanjati, mengalirkan hidupmu ketika engkau bangunkan pada pagi hari ini oleh Allah, dibangunkan oleh Gusti Kang Akaryo Jagat. Maka bersyukurlah, jangan tergesa-gesa. Sebut dan pujikan nama Gusti Kang Akaryo Jagat. Sebutlah nama yang maha menciptakan hidup, agar kita tidak lupa dalam melihat dan menuju pada jalan kehidupan.
orang akan banyak bertanya tentang bagaimana memahami hidup. Memahami hidup adalah memahami diri kita sendiri. Apa yang kemarin sakit dalam tubuh saya rasakan. Angin begitu banyak. Nyaris dari luar, dari atas dan dari bawah keluar begitu dahsyatnya. Begitu banyak orang yang kemasukan angin. Begitu banyak orang yang kemasukan rasa yang sebenarnya tidak berguna. Keinginan-keinginan yang tidak berguna dan tidak berkhidmat kepada nilai-nilai hidup yang sempurna. Sehingga sendiri merasakan begitu beratnya masuk dan berkumpul dengan orang-orang yang niat dalam hidupnya selalu menghamba kepada sesuatu di luar dari yang menjadi ketetapannya Gusti. Kita selalu patuh, kita selalu berkhidmat kepada nilai hidup yang sebenarnya untuk menuju kesempurnaan. Kita ingin menunjukkan keyakinan, keimanan kita kepada Gusti. Kita ingin menunjukkan ketaatan kita kepada Sang Maha Pencipta. Tidak hanya pada saat kita beribadah, tapi berkehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya kita harus beribadah dalam berkehidupan, berkebangsaan, dan berkenegaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seorang pemimpin berbeda dengan seorang politisi. Kalau politisi hanya ingin melanggengkan kekuasaan. Kalau direktur ingin mencari keuntungan. Jadi kalau seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di dalam negara, pemimpin Nusantara, memiliki konsep untuk menuju masa depan, melihat masa kini, dan memantau atau menyimak masa lalu. Maka yang kita harapkan pemimpin Indonesia masa depan adalah pemimpin yang sebenarnya, bukan politisi. Saya berharap bahwa Indonesia memiliki pemimpin yang sebenarnya untuk menjadi pemimpin yang berkuasa atas alam yang nyata dan tidak nyata, untuk menjelaskan masa depan anak cucu Indonesia, agar Nusantara tanah air yang sakti dan mulia, seperti di dalam amanat lagu Indonesia Raya 3 Staf. Indonesia tanah airku, Indonesia tanah yang sakti, Indonesia tanah yang mulia. Maka Indonesia tanah airku, Indonesia tanah yang sakti, Indonesia tanah yang mulia tidak akan pernah bisa dipimpin oleh orang politisi yang hanya menginginkan hidupnya berlabuh kepada kekuasaan. Hidupnya akan berlabuh kepada Nusantara. Hidupnya akan berlabuh kepada cita-cita kebaikan Indonesia. Semoga aksara lo lirhandayani pasepan jati ini menjadi rambu-rambu kepada seorang pemimpin Indonesia. Dan saya yakin Indonesia tidak akan salah dalam memilih. Tidak akan melihat secara performan, tampilan, batinnya akan dikuasai dan terkuasai oleh isi dari kekuatan Sang Maha Pencipta. Apapun yang akan disampaikan tidak akan salah. Dan yang dia berharap menjadi pemimpin tapi nafsunya hanya ingin berkuasa, akan sirno kertaning jagat. Bukan hanya sirno kertaning bumi, sirno kertaning jagat. Kita berharap
harap anak cucu kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang waskito, karena dia selalu ngangsu kaweruh, ngunduh pakerti ajaran yang budi, lembah manah kunci ning bumi, dan waskito di dalam memimpin Nusantara. Terima kasih, semoga ini menjadi syarat mutlak pemimpin Indonesia untuk berlabuh kepada dermaga kejayaan Nusantara Jaya Sakti. Terima kasih, matur nuwun. Om Shanti Santi Sandio Rahayu 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 Sakti. Om wilahing Mas Tono Mosidam Sekaring Paul Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.